Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Misina. How are you today? I hope Allah always protect us and give His blessing to us. Amin. Today we are going to learn about PAI, yaitu ibadah. Nah, soleh-soleha, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Are you ready? Good, but before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our main topic today is about hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Nah, sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Nah, dan merupakan salah satu rukun Islam. Nah, soleh-soleha tahu tidak rukun Islam yang keberapa ya sholat itu? Ya, yang kedua setelah syahadat. Nah, hal-hal yang dibolehkan adalah perbuatan yang tidak membatalkan sholat dan tidak pula haram dan makruh. Nah, mau tahu apa sajakah itu? Ya, langsung saja ya. Hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Yang pertama yaitu menangis, baik karena takut kepada Allah atau sebab lainnya, selama tidak dibuat-buat. Seperti menangisnya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan lainnya ketika sholat. Tetapi ini hanya berlaku bagi tangisan yang disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian azabnya, neraka, azab kubur, dan hal-hal yang terkait dengan akhirat. Nah, yang kedua, menoleh jika ada kebutuhan. Nah, soleh-solehah kita diperbolehkan untuk menoleh, tetapi apabila ada kebutuhan. Apabila tidak ada keperluan atau kebutuhan, maka itu akan termasuk ke dalam makruh. Yang ketiga, membunuh ular, kalajengking, kumbang, dan binatang yang membahayakan lainnya yang mengganggu ketika sholat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunuhlah kedua binatang yang hitam itu sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Nah, soleh-solehah kita ketika sholat diperbolehkan untuk membunuh ular dan kalajengking karena hewan tersebut termasuk ke dalam hewan yang berbahaya atau binatang yang berbahaya. Yang keempat, berjalan sedikit karena ada keperluan. Tapi pembolehan ini hanya berlaku jika berjalannya masih ke arah kiblat, baik depan, kanan, dan kiri. Nah, soleh-solehah, kita diperbolehkan untuk berjalan sedikit. Contohnya ketika membetulkan syaf kita ya. Nah, kita bisa berjalan ke kanan atau ke kiri. Nah, yang kelima, menggendong anak kecil. Nah, kita diperbolehkan untuk menggendong anak kecil ketika sholat. Nah, contohnya ketika Rasulullah sedang sholat, ada Hasan dan Husain yang sedang bermain di punggung beliau. Nah, beliau menggendong Hasan dan Husain ketika sholat. Nah, maka dari itu, kita juga diperbolehkan untuk menggendong anak kecil. Kemudian, yang keenam, bertasbih dan bertepuk tangan. Nah, apabila terjadi sesuatu hal, seperti ingin menegur imam yang lupa atau membimbing orang yang buta dan sebagainya, kita diperbolehkan untuk bertasbih dan bertepuk. Tetapi, bertasbih itu hanya untuk laki-laki atau bagi laki-laki saja. Nah, dan bertepuk itu bagi wanita. Nah, laki-laki bisa bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, sedangkan perempuan bisa dengan bertepuk. Nah, 1 kali saja, tidak berlebihan ya soleh-solehah. Nah, yang ketujuh, membetulkan bacaan imam yang salah atau lupa.
Apabila imam lupa ayat tertentu, maka makmum boleh mengingatkan ayat tersebut kepada imam. Yang kedelapan, membalas dengan isyarat apabila ada yang mengajaknya bicara atau ada yang memberi salam kepadanya. Nah, soleh-solehah, kita bisa menggunakan isyarat dengan melambaikan tangan atau isyarat dengan jari saja, ya. Yang kesembilan, melakukan gerakan ringan. Nah, seperti membetulkan syaf dengan mendorong seseorang ke depan atau menariknya ke belakang. Menggeser makmum dari kiri ke kanan, membetulkan pakaian, berdeham ketika perlu, menggaruk badan dengan tangan, atau meletakkan tangan ke mulut ketika menguap. Nah, kita dapat melakukan gerakan ringan soleh-soleha ketika sholat, tetapi tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat ya. Yang ke-10, memanjatkan doa sesuai keinginan. Nah, ketika sholat, kita dapat memanjatkan doa sesuai keinginan kita. Nah, contohnya berdoa ketika sujud. Kemudian, ketika dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita dapat memanjatkan doa sesuai keinginan kita, soleh-soleha. Nah, itulah pembelajaran hari ini, soleh-soleha. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang Miss jelaskan ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk soleh-soleha. Nah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, surat Al-Maidah ayat 6. Soleh-solehah, Allah itu tidak ingin menyulitkan kita. Maka dari itu, Allah memberikan kemudahan untuk kita. Dan Allah telah memberikan hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Otomatis itu juga untuk memudahkan kita ketika sholat. Nah, dan hendaknya kita itu selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena Allah itu maha baik ya. Dan Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Nah, dan Allah tidak ingin menyulitkan kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan tetaplah melaksanakan ibadah. Jangan lupa itu ya, soleh-soleha. Oke, that's our lesson today about PAI. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk soleh-solehah. Okay, thank you for today and thank you for your attention. Don't forget, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.